Jembatan Kutai Kartanegara di Kota Tenggarong, Kalimantan Timur adalah sebuah jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam dengan panjang keseluruhannya mencapai 710 meter. Jembatan Kartanegara ini juga dikenal merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Jembatan ini dibangun dengan inspirasi jembatan Golden Gate di Teluk San Francisco, Amerika Serikat. Jembatan penghubung antara Kota Tenggarong dan Kota Samarinda itu dimulai pembangunannya pada tahun 1995 dan selesai pada 2001. Setelah 10 tahun selesai dibangun, kemudian terjadi peristiwa mengerikan pada tanggal 26 November 2011. Pada Sabtu sore tanggal 26 November 2011, seorang saksi mata menceritakan detik-detik runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Kala itu saksi mata mengatakan, awalnya arus di jalan nampak biasa saja dengan kesibukan aktivitas manusia. Di lain tempat, tepatnya di Kota Raja Tenggarong, tak ada yang mengira apa yang bakal terjadi pada jembatan Kutai Kartanegara. Jembatan ikonik yang diprediksi bakal kuat hingga 50 tahun itu akan menjadi sebuah bencana yang sangat memilukan. Namun pada kenyataannya, jembatan yang baru berusia 10 tahun itu secara mengejutkan ambruk hanya dalam hitungan detik. Kala itu puluhan kendaraan yang berada di atas jalan jembatan tercebur ke Sungai Mahakam dan puluhan orang meninggal dunia di tempat kejadian, serta banyak warga luka-luka yang saat itu dirawat di RSUD Aji Parikesit Tenggarong. Ambruknya jembatan Kutai Kartanegara terjadi pada Sabtu 26 November 2011 sekitar pukul 16.20 WITA. Akibat peristiwa ambruknya jembatan Kutai Kartanegara tersebut, keseluruhannya merenggut 26 nyawa dan korban terakhir baru ditemukan hampir sebulan sesudah kejadian. Tragedi memilukan ini menarik simpati di Indonesia, bahkan dunia. Runtuhnya jembatan itu disebut sebagai salah satu kegagalan struktur terburuk di dunia. Diduga robohnya jembatan ini akibat pekerjaan pendongkrakan kabel penahan jembatan. Tetapi yang lebih fatal adalah aktivitas arus lalu lintas di sana malah tidak dialihkan, sehingga mengakibatkan puluhan warga meninggal dunia. Mengutip hasil analisis Mangkoe Soebroto, menggunakan analisis tegangan untuk menyimpulkan bahwa penyebab keruntuhan jembatan adalah kegagalan struktur itu sendiri. Struktur jembatan Kutai Kartanegara terutama di bagian blok angkur mulai bermasalah sejak selesai dibangun. Kegagalan fondasi menjadi salah satu penyebab utama. Sebelumnya keputusan pendongkrakan ini ditempuh karena bentang tengah jembatan sepanjang 270 meter itu mengalami penurunan atau disebut deformasi. Jika jalan di jembatan semestinya rata atau cembung ke atas, saat itu jalan di jembatan malah melengkung ke bawah. Pada awalnya, pendongkrakan atau jacking dilakukan di sisi hilir jembatan. Aktivitas dongkrak berjalan 3 tahap, yakni setiap naik 5 cm setelah lantai jembatan naik 15 cm. Diketahui dari memendeknya kabel penggantung itu, lalu pekerjaan berlanjut ke sisi hulu atau sisi yang dekat dengan Pulau Kumala. Pada saat sisi hulu ini didongkrak, sambungan antara batang penggantung kabel vertikal dengan kabel utama 2 kabel paling atas jembatan yang membentang horizontal tiba-tiba putus. Bagian yang putus itu pada sambungan nomor 13 atau tepat di tengah-tengah karena seluruh sambungan jembatan berjumlah 26 buah. Sementara beban yang diterima 25 sambungan yang lain melimpah secara tiba-tiba. Akibatnya satu persatu sambungan putus dengan cepat, bahkan disebut hanya dalam tempo hanya 20 detik saja dari putusnya kabel penggantung pertama. Tersangka terkait runtuhnya jembatan Kartanegara ini tidak kunjung ditetapkan hingga sebulan setelah kejadian. Pada awalnya peristiwa ini diduga merupakan kelalaian saat konstruksi pembangunan. Pemerintah menggunakan penyelam tradisional untuk mencari para korban di hulu sungai.
Sungai Mahakam yang airnya keruh, sehingga jarak pandang nol adalah kendala besar bagi para penyelam. Kecepatan arusnya yang bisa mencapai 29 knot, juga sama bahayanya, apalagi dengan 2 knot saja sudah cukup membuat orang terseret. Pusaran air di beberapa titik memang tidak terlalu berbahaya, tetapi mematikan jika ada batang kayu, botol, atau logam ikut kena dan masuk pusaran. Barang-barang itu bisa merusak perlengkapan penyelam, ditambah lagi kedalaman sungai yang hingga 50 meter dan tekanan air semakin kuat. Lengkaplah bahaya sungai ini jika diselam oleh orang yang tidak profesional. Dan selain itu, komunikasi dengan rekan yang berada di atas kapal harus benar-benar sempurna. Ada kode tertentu berupa tarikan tali untuk memberi informasi apakah penyelam butuh ditarik atau sedang berada dalam bahaya. Semua pihak yang terkait dengan runtuhnya jembatan Kartanegara saling melemparkan tanggung jawab. Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan kontraktor tidak ingin disalahkan. Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi saat meninjau jembatan Kartanegara mengatakan, semestinya jembatan dengan bentang panjang dan teknologi gantung ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Mulyadi menegaskan, dana pemeliharaan jembatan seharusnya dianggarkan tiap tahun. Namun Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Didi Ramyadi mengakui, selama 2008 hingga 2010, tak ada kegiatan pemeliharaan jembatan Kartanegara. Konsultan ahli beton dan konstruksi jembatan Wiratman Wangsadinata mengatakan, runtuhnya jembatan Kartanegara disebabkan kegagalan pada kabel penggantung dan klem penjepit. Analisis ini berdasarkan sisa konstruksi bangunan jembatan yang tersisa. Pada tanggal 2 Januari 2012, polisi akhirnya menetapkan 3 tersangka atas robohnya jembatan Kartanegara Kalimantan Timur itu, seperti diberitakan Harian Kompas. 2 birokrat dan seorang rekanan terkait ambruknya jembatan Kartanegara divonis 1 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur pada Rabu, 6 Juni 2012.